Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, serta salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang kita nantikan syafaat beliau Nabi Muhammad untuk kita semuanya, dan yang kita harapkan bahwa kita ingin dijadikan sebagai umat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kembali lagi di channel Indris Forever dengan melanjutkan materi kelas 11 semester 1 tentang etos kerja. Baik, sebelum kita memulai materi pembelajaran kali ini, marilah kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan setelah kita mempelajari kajian tentang etos kerja. Khususnya untuk anak-anak yang sekarang duduk di kelas 11, marilah kita mulai pembelajaran ini tentang etos kerja. Kita mulai dari pengertian, apa sih yang dinamakan dengan etos kerja? Etos kerja. Kita masuk ke bagian pengertian. Etos kerja itu secara bahasa, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua kata. Yang pertama adalah etos, yang kedua kerja. Etos merupakan pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Sementara kerja itu adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Yang selanjutnya secara istilah, etos kerja itu adalah sebuah atau bentuk dari semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Kalau kita sebagai seorang muslim, maka etos kerja itu bisa diartikan dengan cara pandang yang diyakini seseorang bahwa bekerja bukan hanya bertujuan untuk memuliakan diri, tetapi juga sebagai manifestasi dari amal solih dan mempunyai nilai ibadah yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja yang didasari oleh prinsip-prinsip iman bukan hanya menunjukkan fitrah muslim semata, namun meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang rindu dan mengharap dipercaya, amanah, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah etos kerja seorang muslim, yaitu bukan hanya sekedar mencari kepentingan pribadi, tetapi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapatkan nilai ibadah dari kerja itu sendiri, ingin mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan seorang hamba, dan ingin dianggap oleh Tuhannya, ingin dipercaya oleh Allah, ingin dijadikan seorang hamba yang betul-betul inilah hamba Allah yang taat, yang suka mengabdi, yang bisa dipercaya.
Sehingga kalau orang yang kerja dengan semangat yang gigih, dengan semangat bahwasanya kerja ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk Allah, insya Allah Allah akan memberikan jalan kemudahan untuk kesuksesan seseorang yang seperti itu. Anak-anakku sekalian, perilaku etos kerja itu bisa dicontohkan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah di sini jika ada guru PAI atau guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti mengajarkan tentang tauhid, yaitu bahwa Allah benar-benar hanya satu. Maka sejak itu pula diharapkan para siswa menjadi berubah. Mereka yang tadinya kadang-kadang berlaku syirik, namun setelah menerima penjelasan menjadi sadar akan perbuatannya selama ini, itu keliru besar. Mereka akan mencoba berubah menjadi hamba yang taat dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etos kerja itu bagaimana kita melakukannya, atau bagaimana sih upaya kita agar memiliki semangat kerja yang luar biasa. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama di sini prinsip etos kerja adalah bekerja, beraktivitas, dan beramal hanya untuk Allah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita akal, yang telah memberikan kita jasad yang utuh, yang telah memberikan kita kemampuan, yang memiliki potensi yang terpendam yang belum digali kalau kita tidak melakukan eksplorasi terhadap diri sendiri. Jadi ini adalah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pekerjaan harus karena Allah Ta'ala. Yang kedua, berorientasi akhirat. Tujuan kita bekerja, beraktivitas, tujuan kita beramal, tujuan kita berusaha adalah hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Artinya adalah baik di dunia dan baik di akhirat. Sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Yang ketiga, seorang yang memiliki etos kerja, maka dia harus berkarakter al-qawi, memiliki reliability, dapat diandalkan, memiliki kekuatan fisik dan mental, yaitu emosional, intelektual, dan spiritual. Berkarakter al-amin, setelah al-qawi, yaitu kuat, memiliki reliability, bisa diandalkan, mentalnya juga kuat. Yang berikutnya adalah karakter atau prinsip etos kerja yang berikutnya adalah memiliki karakter al-amin, yaitu memiliki integritas, memiliki kejujuran, dan dapat memegang amanah, dapat memegang janji, dapat memegang komitmen, baik komitmen diri sendiri atau yang diberikan oleh orang lain, misalkan oleh keluarganya. Yang berikutnya adalah prinsip etos kerja dengan bekerja keras, sikap pantang menyerah, atau terus mencoba sampai berhasil, tidak berhenti sebelum berhasil, tidak putus asa sebelum kita sampai kepada tujuan. Inilah prinsip etos kerja. Dan yang berikutnya, etos kerja itu harus bekerja dengan cerdas, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sudah terencana dan memanfaatkan segenap sumber daya yang kita punya. Jadi kita kalau ingin berusaha di dunia ini dan kita berusaha agar sukses nanti di akhirat, maka prinsip ini harus kita miliki. Jadi yang pertama harus karena Allah, lillahi ta'ala, segala sesuatunya harus karena Allah, untuk Allah, mencari ridho Allah. Lalu yang berikutnya adalah orientasi atau tujuan kita juga yang berikutnya adalah bukan hanya dunia, tapi juga akhirat, yaitu bisa sukses di dunia dan sukses di akhirat. Tentunya kita harus menjalankan sesuai dengan syariat Islam.
Kita sebagai seorang muslim, kalau memiliki etos kerja harus memiliki sifat al-qawi, harus kuat, bisa diandalkan, dan lain sebagainya. Kemudian al-amin, yaitu jujur di dalam beraktivitas, dalam bekerja, pantang menyerah, tahan banting, tahan omongan orang lain, apalagi omongan-omongan yang tidak mengenakan, harus tahan banting, pantang menyerah, dan cerdas dalam bekerja, cerdas dalam berusaha, cerdas dalam beraktivitas. Artinya harus memiliki pengetahuan. Bagaimana bisa memiliki pengetahuan? Tentunya dengan belajar secara maksimal. Dan memiliki keterampilan. Bagaimana kita bisa memiliki keterampilan? Juga harus belajar secara maksimal. Terencana, orang bisa merencanakan sesuatu kalau mereka sudah punya pengetahuan dan keterampilan. Kalau mereka sudah belajar, maka mereka bisa membuat rencana yang matang, memanfaatkan segenap sumber daya yang ada. Inilah orang yang cerdas, sebagai bentuk orang yang memiliki etos kerja yang tinggi. Baik, anak-anakku sekalian, ciri-ciri etos kerja, kita bisa melihat etos kerja seseorang itu dari beberapa ciri-ciri berikut. Yang pertama, disiplin waktu, ikhlas, jujur, istiqomah, atau terus-menerus, continue. Kemudian kreatif, memiliki tekad dan keyakinan. Orang tersebut tidak mudah menyerah karena punya komitmen, bertanggung jawab dalam bekerja, konsekuen dan berani menghadapi tantangan, memiliki sikap percaya diri, bekerja sebagai amanah, bahagia karena melayani, hidupnya hemat dan efisien, memiliki harga diri, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki insting bertanding, dan mandiri, rajin belajar, haus mencari ilmu, memiliki semangat merantau, memerhatikan kesehatan dan gizi, tangguh dan pantang menyerah, berorientasi pada produktivitas kerja, memperkaya jaringan atau silaturahmi, memiliki semangat perubahan, yaitu inovatif, berorientasi pada masa depan, transformator. Yang terakhir adalah memiliki jiwa kewirausahaan. Ini semua adalah ciri-ciri etos kerja. Kurang lebihnya ada 27 yang bisa saya sampaikan di sini. Berikutnya adalah manfaat etos kerja. Apa sih manfaat dari semangat kerja yang tinggi? Yang pertama, menjaga kehormatan diri. Artinya orang tersebut bisa mandiri dan bisa bermartabat. Kemudian merupakan sarana untuk memenuhi hidup, baik hidupnya pribadi maupun hidupnya keluarga. Bisa memenuhi kehidupannya pribadi maupun kehidupan keluarganya. Yang selanjutnya adalah sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai wujud pengabdian, dan memperkuat karakter seseorang. Karena orang yang memiliki etos kerja yang tinggi, karakter seseorang itu akan terbentuk seperti seseorang yang bekerja keras, seorang yang sabar, tabah, tidak mudah putus asa. Untuk itu marilah kita bahas kajian Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Kita pertama membaca dulu ayat ini, Quran Surat At-Taubah ayat 105, kemudian kita bahas bersama arti potongan ayat berikut ini.
Baik, kita mulai. Yang pertama, kalian simak dulu bacaan saya. Lalu yang kedua, kita baca Quran Surat At-Taubah ayat 105 dengan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Shadaqallahul azim. Mari kita baca secara bersama-sama. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang kita artikan perkataannya. Bismillahirrahmanirrahim. Waquli, dan katakanlah, i'malu, bekerjalah kamu, fasayara, maka akan melihat siapa Allahu Allah, amalakum, pekerjaanmu, wa rasuluhu, dan rasulnya, wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin, wasaturadduna, dan kamu akan dikembalikan, ila, kepada alimi, yang mengetahui, al-ghaibi, ghaib, wasyahadati, dan yang nyata, fayunabbi'ukum, maka dia terangkan kepadamu, bima, dengan apa, kuntum, kalian adalah, ta'maluna, kamu kerjakan. Selanjutnya adalah kajian tajwid Quran Surat At-Taubah ayat 105. Di sini ada nomor, kalimat, bacaan, dan sebab. Kita mulai dari yang pertama, kalimat pertama, fasayarallahu. Huruf lam dibaca tafkhim, yaitu tebal. Sebabnya karena lafal jalalah didahului oleh fathah. Fasayarallahu, disinilah ini tafkhim. Lamnya tafkhim tebal. Yang nomor 2, amalakum wa rasuluhu. Idhar syafawi. Jelas. Syafawi itu artinya bibir yang keluarnya dari kedua bibir, atas dan bawah. Sebabnya ada mim sukun bertemu dengan wawu. Dibacanya jelas, amalakum wa, amalakum wa, amalakum wa rasuluhu. Nomor 3, wa rasuluhu wal mu'minun. Dibaca mad silah qasirah. Sebabnya ada hak dhamir didahului dhammah dan diikuti wawu berfathah. Wa rasuluhu, luhu, ini hak dhamir. Hu di sini artinya, dhamir itu artinya adalah kata ganti dia, yaitu Allah. Wa rasuluhu wal mu'minu, dibacanya panjang, itu mad silah sirah. Yang keempat, wal mu'minuna, alif lam qamariyah.
Sebabnya ada alif lam bertemu dengan mim. Al, mim, mu. Wal mu'minuna. Yang kelima, wasaturadduna. Huruf ra dibaca tafkhim, tebal. Sebabnya huruf ra itu berharokat fathah. Wasaturadduna ra. Yang keenam, alimi. Itu bacaan mad badal karena atau sebabnya adalah ada hamzah yang berharokat fathah diikuti alif berdiri. Yang ketujuh, wasyahadati. Alif lam syamsiyah. Sebabnya ada alif lam bertemu dengan shin dan ada tanda tasydidnya ini syamsiyah. Wasyahadati. Yang kedelapan, fayunabbi'ukum bima. Bacaan ikhfa syafawi. Ada mim mati bertemu dengan ba. Kum bima. Fayunabbi'ukum bima. Artinya dibaca samar-samar dan syafawi artinya keluarnya dari bibir. Yang kesembilan, kuntum ta'malun. Idhar syafawi bacaannya. Sebabnya ada mim mati bertemu tak. Dibacanya jelas yang keluarnya dari kedua bibir. Mim bertemu dengan tak. Kuntum ta'malun. Jelas. Tum ta'malun. Yang ke-10, ta'malun. Itu adalah bacaan mad arid lis sukun. Sebabnya adalah karena ada mad tabi'i atau mad asli yang dibaca waqaf ta'malun. Biasanya di akhir ayat atau pas tanda waqaf. Anak-anakku sekalian, yang berikutnya adalah tentang asbabun nuzul Quran surat At-Taubah ayat 105. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya Quran surat At-Taubah ayat 105. Hal yang sangat ditekankan adalah semangat tinggi untuk bekerja dan beramal. Jangan sampai kita dicap sebagai umat yang malas dan tidak produktif. Umat Islam harus meningkatkan kualitas kompetensi, pencapaian kerja, dan etos kerja yang unggul. Setiap muslim diberikan motivasi yang sangat tinggi, baik di dunia maupun di akhirat. Amal tersebut akan dilihat oleh Allah, Rasul, dan semua orang mukmin. Jejak dan langkah setiap muslim akan dilihat dan dirasakan oleh masyarakat luas dari hasil kerja yang maksimal yang pernah dilakukan. Meski bisa jadi orang itu masih hidup atau sudah wafat. Terjemahan Quran surat At-Taubah ayat 105 adalah, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Isi kandungan Quran surat At-Taubah ayat 105 adalah bahwa di dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 itu ada perintah untuk bersedekah, perintah berzakat, dan beramal solih bagi yang ingin bertaubat. Amal solih yang dilakukan akan dilihat Allah, Rasul, dan orang mukmin. Setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan akan mendapatkan ganjaran masing-masing. Tidak cukup dengan sedekah, zakat, dan amal solih, kemudian tobat dan sholat semata, tapi harus maksimal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda
tanpa mengurangi ganjaran. Kemudian peringatan keras bagi yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa semua akan diperlihatkan dan diberi balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Untuk yang berikutnya, kita akan bahas kajian Quran Surat Az-Zumar ayat 39. Seperti tadi, kita baca dulu, kalian menyimak, lalu kita baca bersama-sama, kemudian kita bahas kosakatanya atau makna kata atau mufradatnya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Sekali lagi. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Selanjutnya mari kita baca bersama-sama, hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Sekali lagi. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Quran Surat Az-Zumar ayat 39. Selanjutnya kita bahas kosakatanya atau mufradatnya. Di sini qul artinya katakanlah. Ya qaumi, wahai kaumku, i'malu, bekerjalah atau berbuatlah kamu sekalian. Ala makanatikum, menurut kedudukan atau keadaanmu. Inni 'amil, aku pun bekerja atau berbuat. Fasaufa, nanti atau kelak. Ta'lamuna, kamu mengetahui. Tajwid Quran Surat Az-Zumar ayat 39. Kalimat makanatikum, bacaannya adalah mat tabi'i, sebabnya ada fathah dan alif, yakni mat asli. Maka ka-nya di sini ada fathah bertemu dengan alif. Makanatikum. Yang berikutnya kalimat makanatikum. Ini dibaca idhar syafawi. Makanatikum ini adalah bacaan idhar syafawi. Dibaca jelas, yang keluarnya itu dari dua bibir. Sebabnya ada mim mati bertemu dengan alif. Mim bertemu dengan alif atau hamzah. Makanatikum innikum, ini jelas. Yang ketiga kalimat amilun fasawfa, bacaan ikhfa, sebabnya ada tanwin, ini domah tanwin bertemu dengan fa, dibacanya samar-samar. Amilun fasawfa. Kalimat yang berikutnya ta'maluna. Kalau dibaca waqaf, naknya itu disukun atau dimatikan. Jadi bunyinya ta'malun. Ini adalah bacaan mad arid lis sukun. Sebabnya ada mad tabi'i, ini wawu yang disukun, sebelumnya ada dhammah ta'malu bertemu dengan huruf yang dibaca waqaf. Ta'malun mad arid lis sukun. Untuk asbabun nuzul atau sebab turunnya Quran Surat Az-Zumar ayat 39, menurut suatu riwayat bahwa kaum musyrikin berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hentikan makianmu terhadap Tuhan-Tuhan kami, atau kami perintahkan Tuhan-Tuhan kami untuk menjadikan engkau orang tidak waras. Kemudian turunlah ayat ini
sebagai penegasan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa hanya Allah lah yang dapat memberi petunjuk. Berhala-berhala mustahil dapat memberi petunjuk, jadi tidaklah wajib ditaati. Terjemah Quran Surat Az-Zumar ayat 39, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39. Tafsir Quran Surat Az-Zumar ayat 39, di sini Allah menjelaskan bahwa setelah Rasulullah SAW mengemukakan argumen yang tidak dapat dibantah lagi oleh kaum musyrikin, Allah memerintahkan beliau supaya menyampaikan ancaman dengan berkata, hai kaumku, berbuatlah sesuai anggapanmu bahwa kamu mempunyai kekuatan dan keterampilan dan peraslah keringatmu dalam membuat makar dan tipu daya. Karena aku pun berbuat pula dalam mengokohkan dan menyiarkan agamaku. Nanti kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih baik kesudahannya. Isi kandungan Quran Surat Az-Zumar ayat 39 bahwa perintah kepada Nabi Muhammad SAW supaya menyampaikan tantangan kepada kaum musyrikin yang hendak berbuat makar dan tipu daya. Bahwa Nabi pun dengan izin dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan hal yang sama untuk mengokohkan agama Islam. Dunia akhirnya akan menyadari dan dapat menyaksikan bahwa yang mendapatkan kemenangan adalah kaum muslimin. Kebenaran pasti menang dan Islam adalah kebenaran. Saat ini Islam ditantang oleh pihak lain untuk mengangkat tentang kebenaran Islam. Benarkah umat Islam hanya pemalas, tidak produktif, dan semangat kerja yang rendah? Padahal seharusnya umat Islam itu umat yang terbaik, unggul, dan mampu menjadi pencegah standar kebenaran dan menjadi barometer tata nilai di antara nilai-nilai yang ada di dunia. Setelah kita belajar Quran Surat At-Taubah ayat 105 dan Quran Surat Az-Zumar ayat 36 tentang etos kerja, marilah anak-anakku sekalian, kita sekarang membahas hadis tentang etos kerja. Kita mulai, kita baca dulu Arabnya, hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yahtatiba ahadukum husmatan ala dhahrihi khairul lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Rawahul Bukhari. Terjemah hadis, Abu Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Makna kata hadis atau kosakata atau mufradat hadis etos kerja. Annahu, sesungguhnya dia, sami'a, mendengar, yaqulu, berkata, qala, telah berkata, yah, tatiba, mencari kayu, ahadukum, seorang di antaramu, husmatan, seikat, ala zahrihi, di punggungnya, khairul lahu, lebih baik baginya, min, dari atau daripada, ayyas ala, meminta, fayu'tiyahu, dia memberinya, au, atau
yamna'ahu, menahannya atau tidak memberi. Isi kandungan hadis tentang etos kerja adalah bahwa dalam hadis tersebut dijelaskan meminta-minta adalah pekerjaan yang hina. Riwayat lain menyebutkan meminta-minta akan mendatangkan kefakiran. Orang yang lemah, sakit, atau tidak mampu bekerja adalah menjadi tanggungan umat Islam lainnya yang mampu. Menurut aturan formal, orang miskin, lemah, menjadi tanggung jawab pemerintah. Tidak ada pekerjaan yang hina, kecuali pekerjaan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Setiap Muslim harus bersungguh-sungguh dalam berusaha supaya dapat menghidupi diri dan keluarga. Wa 'anil Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min 'amali yadayhi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min 'amali yadihi. Rawahul Bukhari. Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada ia memakan makanan hasil kerja tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam makan makanan dari hasil kerjanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Yang berikutnya, isi kandungan hadisnya adalah Islam itu sangat mendorong umatnya agar bersungguh-sungguh atau berikhtiar yang maksimal dan mengambil kayu bakar atau ranting yang berjatuhan untuk dijual adalah pekerjaan mulia yang perlu kesungguhan dan terhindar dari meminta-minta. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, itu dari kesalahan pribadi, dan jika ada baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampun dari Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.